Assalamualaikum orang baik. Hari ini datang lagi ya 33 ya Al-Qur'annya. Nah, berarti donasi yang sudah masuk bisa kita belikan satu paket lagi. Satu kloter lagi bisa dan ada sisa lagi. Ya, pasti besok Mas Tulus update kok gitu ya. Terima kasih orang baik. Semoga bertukar dengan dijabahnya segala hajatnya dengan semua yang sudah sedekah Al-Qur'an melalui Mas Tulus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam coba untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam rindu, salam kangen, salam jumpa asik. Yang sudah sering bolak-balik ke sini seperti biasa Mas Tulus minta dukungannya dengan memencet tombol like, kemudian di-share kalau penting dan juga jangan di-skip iklannya. Nah, untuk yang mungkin baru banget nonton video ini, baru pertama kali nonton, please Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya. Terima kasih orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, tanpa terkecuali semuanya yang di dalam negeri sampai di luar negeri. Alhamdulillah, hari ini edisi ke 31 Oktober 2021 Mas Tulus bisa tetap kembali menemani kalian lagi. Meskipun disempet-sempetin karena ini sebetulnya syutingnya sudah jam 11 karena baru pulang kerja, baru pulang MC, dan ini baru disempat-sempatkan syuting itu demi kalian karena nanti jam 1 Mas Tulus harus sudah kerja lagi, harus sudah jalan lagi ya. Matur sembah nuwun sangat orang baik yang sudah berpartisipasi dalam pembagian nasi box. Kemarin sudah dibagi nasi box ya, sudah selesai dan video sudah Mas Tulus tayangkan. Banyak kritik dan saran tapi terima kasih banyak. Nah, bagi teman-teman yang mau nambahin lagi buat nasi box, silahkan langsung transfer ke rekening BRI yang ada di donasi yang ada di deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah kalian ya. Satu nasi box 10.000. Terima kasih banyak loh orang baik. Dengan kegiatan baik ini terus berjalan dengan dukungan dari kalian sehingga kegiatan baik ini bisa terus berjalan setiap bulannya ya. Dan juga Mas Tulus ingin sedikit update dulu untuk informasi Al-Quran sudah masuk. Kemarin ada 9, 8, ada 3, kemudian ada 5 dari Ngawi, kemudian tadi pagi ada 10. Beliau transfer 500.000 katanya, yang 350 untuk Al-Quran 10, kemudian
yang sisanya katanya untuk sedekah among-among. Kemudian ada lagi hamba Allah yang transfer lagi 10 unit atau 10 buah Al-Quran, diniatkan katanya pahalanya supaya segera mendapatkan jodoh. Amin ya Allah. Pokoknya siapapun jenengan, siapapun kalian sudah membantu sedekah untuk nasi box, untuk sedekah bumi, untuk among-among, untuk Al-Quran, apapun sedekahnya di jalur manapun itu, yang sudah bantu masjid juga terima kasih. Pokoknya apapun jalurnya, dimanapun tempatnya, dari manapun kalian, semoga Allah ijabah segala hajat yang jenengan niatkan, segala hajat yang jenengan memang harapkan, yang jenengan niatkan supaya Allah ijabah, Allah kabul hajatnya. Semoga Allah kabul, semoga Allah ijabah hajat dari jenengan semua. Bertukar juga dengan kesehatan, bertukar dengan rezeki yang melimpah lagi, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baik kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik selalu mendukung Mas Tulus, memberikan support, semangat ya. Teman-teman yang mau sedekah Al-Quran gimana caranya? Mau sedekah masjid gimana caranya? Mau sedekah among-among gimana caranya? Sedekah, banyak banget sedekahnya Mas Tulus ya. Makanya sebetulnya agak kerepotan sih sebenarnya. Makanya dengan ini teman-teman Mas Tulus informasikan lagi, kalau mau transfer untuk nasi box, Al-Quran, sama sedekah masjid bisa di kolom deskripsi ada nomor rekening BRI sesuai dengan jumlahnya. Al-Quran 35.000, kalau nasi box satunya itu 10.000. Kalau sedekah masjid itu tidak ada pembatasan, silahkan minimal maksimalnya terserah kalian ya. Kemudian untuk sedekah bumi yang akan kita gelar nanti di akhir tahun 2021, Mas Tulus masih kumpulkan terus di rekening donasi DBS ya, Bank DBS Indonesia. Ada nanti biasanya di setiap Mas Tulus live atau Mas Tulus syuting, biasanya Mas Tulus taruh di video di komentar, kemudian Mas Tulus pin jadi komentarnya paling atas ya. Teman-teman yang mau transfer ke situ, kemudian yang mau nambahin among-among bisa transfernya ke BCA Mas Tulus yang sudah Mas Tulus update kemarin ya teman-teman ya. Matur sembah nuwun sangat semuanya. Wah, partisipasinya luar biasa ya kalian nih. Banyak yang jujur sih, bukan berarti aku menyadarkan orang, bukan, tetapi aku merasa kayak yang alhamdulillahirabbil alamin, aku jadi kayak bisa lebih mensupport orang gitu loh, untuk melakukan sesuatu yang baik, khususnya soal bayi bajang. Ternyata di masa lalu banyak orang-orang seperti, maaf ya, para TKI TKW, kemudian mbak-mbak, mas-mas yang dulunya pernah melakukan salah kemudian mengakui salah. Hal yang paling penting bagi saya adalah mengakui salah, memperbaiki kesalahannya, kemudian mengakui kalau anaknya tadi jangan dianggap meninggal. Anggap begini maksudnya, bukan berarti memang harus sudah meninggal, tetapi dalam arti jenengan tidak boleh mengatakan anakku cuma 3. Kak Selvi kan punya anak yang guguran ya, dan dia selalu ngomong anaknya berapa? 2. Saya janda anak 2. Kakak, anak kakak itu 3, ada adiknya jatuh. Nah, jadi aku selalu ingatkan di situ. Nah, teman-teman, pokoknya buat kalian semua orang-orang yang pernah punya dosa di masa lalu, ndak jenengan. Aku ki wong kotor, ya. Saya sendiri orang kotor. Saya belum bisa jadi baik seperti yang orang-orang lihat. Ya, Mas Tulus ini wong jahat asli nih. Ya, jadi teman-teman yang mungkin kalian merasa kotor di masa lalu, maaf, entah jenengan PSK, entah jenengan TKW yang pernah salah di luar negeri, atau jenengan tuh di masa lalu, jadi masa kuliah, masa sekolah dan lain sebagainya, pernah melakukan salah. Yuk bareng-bareng belajar baik sama Mas Tulus ya. Semoga Mas Tulus doakan dengan menonton video Mas Tulus, yang baik jadi lebih baik, yang nggak baik jadi lebih baik. Amin ya Allah. Jadikan saya berkat buat semua orang ya Allah. Amin. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, aku pengen cerita sedikit sama kalian tentang hari ini. Sebetulnya jauh sebelum ada ada badai ada yang katanya ada badai La Nina dan lain sebagainya, itu Mas Tulus sudah mendapatkan sebuah firasat yang memang Mas Tulus bilang kan di awal. Mungkin teman-teman yang nontonnya ataupun yang nyimak video Mas Tulus sudah bilang soal badai yang memang bukan badai, tapi istilah kata cuaca ekstrim yang luar biasa bahaya. Tetapi ternyata saudaraku, tadi malam aku mimpi lagi. Mimpinya agak kurang bagus sih. Aku ngelihat kayak setiap rumah itu dimasukin ular besar, tapi lama-lama setelah dari ular itu keluar dari tanah yang dimasukin ular, keluar air, keluar tanah, keluar air gitu loh, keluar air terus-terusan. Dan seperti biasa, karena ahli cuaca itu adalah si Corondol. Oh ya, banyak yang nanya Corondol itu siapa ya? Corondol itu adikku, Corondol itu sahabatku. Beliau bentuknya beliau adalah jin positif, alhamdulillah. Dan sekarang sudah mendekati ke arah muslim. Tepuk tangan buat Cerondol. Sudah mendekati, sudah mulai kalau aku bilang asyhadu alla ilaha illallah, lorole sakit le, tapi sudah mulai belajar untuk mengucapkan itu ya. Kita doakan ya. Oh ya, yang nanya juga soal nyai, nanti kapan-kapan kita bahas ya videonya ya teman-teman. Jadi kapan-kapan dulu. Nah, aku komunikasi dengan ahli
ada oke, saya jelaskan dulu. Cerondol itu adalah jin positif, alhamdulillah sudah mengarah ke Islam juga. Dan cerondol ini adalah wujudnya sebagai sosok ayam yang tidak punya bulu. Ayam apa namanya? Ayam bule itulah pokoknya, ayam yang nggak ada bulunya. Dan warnanya itu merah merona, tetapi dia punya mahkota kecil sekali berwarna hijau ya. Itu namanya cerondol. Dulunya tuh nggak punya mahkota karena dia banyak itu. Kenapa dia dapat sesuatu? Karena dia melakukan hal-hal baik ya. Jadi karena aku penasaran, aku ngobrol lah, komunikasi dengan cerondol dan lain sebagainya. Dol, aku melihat ada info dari BMKG akan ada badai La Nina namanya. Jadi cuaca ekstrim yang tidak menentu, cuaca yang kurang parah, istilah kata ramalan BMKG. Nah, aku koneksikan dengan mimpiku, kemudian aku sampaikan sama cerondol. Piye, Nduk? Apa kira-kira ada sesuatu yang bisa Mas Tulus sampaikan untuk memperbaiki akhlak kita? Tak gituin. Larinya dia nggak jauh-jauh loh. Dia tuh larinya nggak jauh-jauh. Pertamanya tuh diem tok, nggak mau bicara, nggak mau ngomong. Ada apa, Nduk? Onopo? Ada sesuatu yang bahaya kah? Bahaya sih enggak, Le, cuma bisa bahaya ketika itu betul-betul terjadi. Ketika ini betul-betul terjadi, ini bisa sangat bahaya. Dan yang aku deg-dekin sekarang adalah kenapa si cerondol ngocehnya Sumatera, guys. Gon tinggal sampai dengan dilek jenenge, Le. Lampung ta? Sumatera. Wabil khusus. Apa, Nduk? Ya kuwi sing sampean mimpi apa? Jadi Mas Tulus itu bermimpi setiap rumah itu kan dimasukin ular gede gitu loh, guys. Selap ke dalam dari pintu rumah, kemudian keluar dari halaman rumah. Tapi lobang yang hasil si ular keluar tadi itu timbulnya air, dan airnya nggak sedikit, guys, gede sekali. Mungkin kalau aku bisa komunikasi sama Mas Wardi sekarang ya. Aku kemarin langsung pesan sama Mas Wardi, Mas Le, sing hati-hati yo lene ngomah wae, rasa sing aneh-aneh. Pokoknya ning ngomah rasa tua lungone. Permasalahannya adalah bebanku itu, aduh kok daerahku gitu loh. Yang justru aku dapat firasat ini kenapa daerahku sendiri. Dan Lampung ini, Sumatera khususnya, ini sangat berpotensi mendapatkan curah air yang cukup besar. Ada pandangan badai yang luar biasa, anginnya juga luar biasa untuk Sumatera. Tetapi wabil khusus lagi sih, aku sih bukan hanya di Sumatera ya, aku lihatnya ya ini di seluruh Indonesia, guys. Cuman yang memang paling genting sih menurutku nanti Sumatera nih. Cuman aku melihat di semua titik ada air, guys. Gak usah di semua titik, aku di Jakarta ini banjir, guys. Aku jadi ngeri sendiri gitu loh. Makanya sekarang kalau pergi-pergi kayak yang udahlah semuanya harus diangkut-angkutin ke atas semua dulu nih, Pak. Sepatu, Al-Quran dan lain sebagainya itu kan di bawah ya, itu Al-Quran dari kardus yang kiriman dari teman-teman semuanya diangkat-angkatin kalau pas mau pergi. Jadi beban ketika mendapatkan sesuatu info yang justru daerah yang diprasangkakan atau daerah yang disangkakan ini adalah daerahku sendiri, itu yang bikin aku langsung kayak shock banget. Aduh, gimana ini? Aku sih berharap, aku tanya sama Wardi beberapa hari ini gimana deh, angin masih biasa aja. Cerondol sih bilangnya habis bulan ini selesai condro itu kalau tidak salah bulan ya teman-teman ya. Apa hari, nggak tahu deh. Pokoknya lewat condro iki, Le. Kalau si cerondol memang kan basicnya adalah Jawa ya. Jadi komunikasi bahasa Indonesianya agak kurang dia itu sebetulnya. Jadi dia bilang wis rampung condro iki, Le. Kalau nggak salah condro itu bulan ya artinya. Apa condro iki itu tahun atau apa gitu, aku kurang paham. Nah, teman-teman yang tahu silakan klik di kolom komentar ya, tulis ya. Jadi lepas condro iki, prasangkaku adalah di akhir bulan, setelah bulan ini dan di November ini. Makanya aku langsung konfirmasi Mas Wardi, Le, sing hati-hati yo, Le. Lalu aku tanya lagi, apakah potensi semua yang akan terjadi di seluruh wilayah Nusantara paling dominan itu air dan angin, saudaraku. Jadi harus hati-hati sekali. Cuaca lagi nggak bisa diajak komunikasi. Terus yang nggak bisa Mas Tulus pikirkan lagi, ternyata ada badai penyakit juga di sini. Bukan hanya ada bala atau soal penyakit, soal virus yang juga disebarkan oleh Mbah. Itu pokoknya.
Ya, ada biangnya jin, ada Tuhannya jin yang membantu menyebarkan segala sesuatu yang tidak harus disebarkan, memperkeruh keadaan. Lagi dan lagi memang alam sedang dalam kondisi ini, saya lihat sudah mulai sedikit membaik kondisinya, tapi gempa bumi itu nggak bisa berhenti, belum bisa berhenti. Sampai detik ini masih ada di setiap titik, teman-teman. Jawa masih ada, beberapa wilayah juga masih ada, di luar Jawa pun ada. Jadi masih terasa sampai hari ini sih kalau kata Cerondol. Aku sih nggak tahu ya update-nya apa. Aku dapat info soal La Nina itu pun dari statusnya Mbak Nisma. Mbak Nisma bikin status La Nina, apa badai La Nina atau apa gitu, aku nggak paham. Cuman kalau aku komunikasi dengan si Cerondol ini, gini teman-teman ya, sekali lagi begini, tidak ada maksud mempercayai Cerondol. Tapi kalau memang mau dijadikan bahan evaluasi, nggak apa-apa. Anggap aja jadi tontonan gitu loh. Tonton aja biasa aja. Nggak usah sugesti, nggak usah takut, nggak usah gimana-gimana. Kembalikan hatimu kepada Allah. Serahkan hatimu kepada Allah. Kalau kamu minta perlindungan sama Allah. Jadi aku sering komunikasi dengan Cerondol ini, kenapa? Karena dia ini agak sedikit lebih sensitif soal cuaca, termasuk soal gempa. Apa wes arep mandek gurung le? Gurung. Cerondol itu basicnya dari Surabaya ya, dari Jawa Timur. Jadi bahasanya itu agak sedikit Jawa halus tapi yang agak kasar gitu loh. Jadi gempa ini belum selesai. Kita disambut lagi dengan yang namanya curah hujan yang tinggi sekali menurut BMKG. Terus firasat Mas Tulus atau prasangka Mas Tulus dari beberapa hal yang sudah Mas Tulus rasakan lewat mimpi dan lain sebagainya. Mas Tulus melihat ada sesuatu yang timbul dari dalam tanah, yaitu ular yang tadi tenggelam kemudian menumpahkan air. Jadi ini sengaja airnya dibuat sama si ular tadi, dibuat untuk keluar kemudian mengeluarkan air dan jadilah banjir. Ada kemudian banjir bandang juga guys, hati-hati ya saudaraku. Pokoknya yang dekat kali, dekat laut hati-hati. Daerah pesisir hati-hati, tetap waspada, minta perlindungan sama Allah. Apakah harus sedekah bumi Mas Tulus? Gak apa-apa. Banyak yang nanya, Mas Tulus, saya tuh bikin sedekah buminya sendiri aja di kampung saya sendiri atau di tempat Mas Tulus? Loh, syukur-syukur nih kampungnya jenengan itu dibikin sedekah bumi sendiri juga gak apa-apa. Lewat Mas Tulus nggih monggo. Sebetulnya begini teman-teman, seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, sedekah bumi ini tidak bisa menangkal 100%. Dalam arti begini, sedekah bumi ini bukan sebuah hal yang dilakukan untuk menebus sesuatu, kemudian menumbalkan makanan dan sebagainya. Bukan seperti itu posisinya. Tetapi ya, anggapan tumbal yang sesungguhnya adalah kita memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, kepada saudara-saudara kita, membantu memberikan makan, berharap Allah terima pahalanya, kemudian Allah menukar dengan gift. Apa giftnya? Giftnya dijauhkan kita dari bala, ditukar dengan bala saja pahalanya. Itu yang Mas Tulus minta. Makanya ketika kemarin bagi nasi box juga Mas Tulus dalam hati selalu bilang, ya Allah tukarlah pahalanya dengan hindarkan kami dari bala ya Allah. Jadikan tolak bala buat kami. Nah, tolak bala yang sesungguhnya ini yaitu tadi pahala dari apa yang kita berikan. Jadi kalau aku sedekah itu ngasih dulu. Perkara hadiahnya Allah kasih apa, yus pasrah Gusti Allah, hanya itu aja. Jadi tidak ada maksud seperti apa, mau gimana, mau seperti itu, tidak. Mas Tulus jalanin tok. Tidak ada maksud gimana-gimana, wes jalani aja yang harus dijalani, berikan yang harus diberikan, kemudian Allah akan memberikan gift dengan memberikan memberikan gift dari hadiah dari pahala yang sudah kita lakukan tadi. Makanya ayo, cara terbaik untuk mewaspadai musibah dan juga bala dan juga bencana itu kita nggak pernah tahu guys apa yang akan terjadi. Di sini gempa, Mas Tulus pergi kemana-mana nggak bisa, Jakarta tsunami juga bisa. Jadi yang kita lakukan itu apa? Bukan panik, tapi tenangkan diri, dekatkan diri kepada Allah, minta perlindungannya sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan nggak terjadi. Mas Tulus saja ketika dapat firasat selalu bilang kok, semoga nggak terjadi ya Allah, semoga tidak terjadi apa yang aku takutkan ini. Jadi selalu katakan itu, tegaskan pada diri kalian, oh nggak akan terjadi apa-apa, semua akan baik-baik saja, Allah pasti melindungi kita. Jadi ada sebuah sugesti yang jenengan betul di kepala, tidak harus ketakutan, tidak harus. Musibah itu di mana saja. Gak usah musibah lain jenengan waya dipurut sama Gusti Allah, keteklek wis meninggal guys. Kamu tidur gak bangun lagi itu juga banyak. Orang meninggal karena tidur itu banyak di Indonesia. Setiap hari ada. Jadi jangan pernah takut mati, jangan pernah takut kehilangan hartamu. Aku tinggal di pinggir pantai, mobilku tak jual, rumahku tak jual, aku mau pindahin jauh dari pantai, takut tsunami. Kamu di pantai,
kena tsunami meninggal. Kalau nggak di tsunami, misalnya nggak di pinggir pantai pun, kalau waktunya kamu sudah meninggal dan Allah sudah menentukan garis hidup seperti itu, akan seperti itu. Jadi penegasan ketika menonton videonya Mas Tulus soal ramalan cuaca dan lain sebagainya, penegasannya adalah satu, tenangkan pikiranmu, dekatkan dirimu kepada Allah, minta kepada Allah semoga tidak terjadi. Itu tok. Nggak usah sibuk nanya, Mas Tangerang gimana, Mas Pacitan gimana, Mas ini gimana. Nggak usah begitu. Lakukan yang terbaik, perbanyak berbuat baik, prasangkakan yang baik. Oh enggak, pasti insya Allah nggak terjadi apa-apa. Oh Allah akan melindungi saya dan keluarga saya. Niatku kerja ngulek duit buat ibadah. Itu aja. Jadi jangan takut kamu kehilangan harta gara-gara takut tsunami. Lek wis wayahe mati, 1000 dino, 1000 dalan, 1000 waktu. Tapi kalau kamu memang harus mendapatkan rezeki, ya 1000 jalan, 1000 hari, 1000 waktu. Jadi banyak. Allah tuh punya 1000 cara buat menjatuhkan kita. Allah juga punya 1000 cara buat menaikkan kita. Jadi sama prosesnya, berputar. Jadi kita nggak perlu takut ya saudaraku. Saya deg-degan, tapi saya tenangkan pikiran. La haula wala quwata illa billah. Nggak usah pikiran macam-macam ya Bahkan makanya Mas Wardi, nanti pas Mas Kang Tulus ulang tahun kamu ke Jakarta ya tanggal 6 gitu, tanggal 6 Desember. Jadi kayak yang aku menguatkan dia aja gitu. Kang Tulus punya firasat, dan ternyata Wardi juga punya firasat yang sama. Kang, angin gak wajar loh Kang ini dari kemarin sore, tadi malam dia ngomong sebelum pas aku lagi nyanyi. Angin gak wajar Kang, hujan juga gak wajar. Nah ini teman-teman, intinya begini, apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini adalah sebuah ungkapan dari isi hati, dari apa yang Mas Tulus rasakan, dari apa yang Tulus sampaikan. Gempa masih berlanjut, musibah masih berjalan terus teman-teman. Jadi kalau curah hujan sudah mulai tinggi, yang kira-kira tempatnya banjir, lebih waspada, angkut-angkutin ya Mas Tulus, barang-barang diangkutin ke atas kalau pas pergi-pergi. Kemudian kalau memang ada potensi gempa, memang tempat tinggalnya di tempat-tempat gempa ya, kalau memang sudah gempa ya waspada, langsung keluar rumah, hati-hati. Tetap mitigasi mandiri itu perlu buat keluarga juga diajari. Kemudian kalau memang tempatnya jenengan tuh banyak sekali pepohonan, bangunan-bangunan yang kira-kira cepat roboh karena potensi angin cukup tinggi, ya lebih hati-hati lagi. Itu aja. Bahan mitigasi mandiri hanya itu yang Mas terus perlukan. Surat-surat P3K dan lain sebagainya itu juga disimpannya enak supaya gampang dibawa ketika maaf pamit cobai ada sesuatu. Nah itu hal-hal yang harus dilakukan. Pasti tim SAR dan lain sebagainya ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan ini kemungkinan besar terjadi loh guys. Aku, tempatku sendiri, rumahnya Mas Tulus iki kelangganannya banjir. Apa yang harus Mas Tulus lakukan? Selain apa? Selain berdoa minta perlindungan sama Allah, nggak bisa apa-apa lagi guys. Cuma bisa bilang, ya Allah mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Ya Allah semoga sehat semua. Ya Allah semoga mimpiku nggak terjadi. Hanya itu yang bisa Mas Tulus lakukan. Potensi macam-macam ini guys. Kak Selfie tadi pagi nelpon, Dut gue mimpi dan di mimpi ada pesawat jatuh bla 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 bla. Nah, firasat soal pengambilan tumbal dalam arti yang sesungguhnya, pengambilan sesuatu dari alam, manusia yang akan dipundut sama alam, sama izin Allah ini jumlahnya nggak sedikit. Ada sesuatu, dan siapa sih pekerjanya, siapa sih dalangnya, ya jenengan tahu sendiri. Aku suka aneh deh ketika aku bilang kalau penyebabnya Mbak Dajjal jenengan nggak terima, itu aku aneh. Semua itu campur tangan dia. Dulu itu katanya iblis itu beriman sama Allah loh. Cuma dia nggak mau nyembah Allah aja, makanya dilaknat sama Allah. Kok jenengan malah begitu ya, aku bingung kadang-kadang. Kok nyalahin Mbak Dajjal Mas Tulus. Pokoknya intinya begini, pasti ada campur tangan dia. Karena ini musibah, bencana, setiap musibah, setiap musim itu selalu disusupi bangsa jin. Jadi biasanya hal-hal kecil, hal yang tidak terlalu besar bisa terjadi besar sekali, bisa menjadi sangat besar ketika mereka disusupi sama bangsa jin. Mereka dikotori lagi, mereka dipikirkan lagi. Kenapa banyak yang zolim saudaraku? Masih banyak orang-orang serakah, orang-orang gila harta, orang-orang buru harta, orang-orang masih gila dengan sesuatu yang mau dikerjakan. Gak cukup-cukup itu yang membuat alam ini marah. Kamu tuh kurang aja, dapat berapa kurang, dapat segini kurang, dapat segitu kurang. Ya, yang sudah banyak harta bingung mau ngalirin hartanya kemana. Ibadahnya bagus, sholatnya bagus, agamanya bagus, nggak ngomongin orang juga, tapi takut kehilangan harta. Patah semua yang kamu pikirkan tadi, yang kamu lakukan tadi semuanya patah. Seharusnya nggak ada yang kamu beratkan lagi, kecuali besok kita akan meninggal. Makanya betul kata, aku pernah dengar kata seperti ini sih. Aku nggak tahu ini hadis atau di Al-Quran. Saya mohon maaf, saya kurang paham. Jadi bekerjalah untuk dirimu seakan kamu hidup selamanya, tapi beramal untuk akhirmu seakan kamu besok tiada. Boleh, tapi jangan berlebihan. Semua orang pengen kaya, semua orang pengen beli apa yang dia mau.
tapi jangan serakah. Nah, serakah, nafsu serakahmu ini tadi, nafsu menggebu-gebumu ini tadi yang akan membuat mereka semakin kuat, mereka semakin besar, mereka bisa namak nafsu marah kita, nafsu serakah kita, ya toh, terjerat dengan ABCDEFG. Gara-gara hal susah ini kita dibuat susah dengan corona. Dan hati-hati juga, bukan hanya ini, bencana alam, angin, air, gempa bumi, ya. Terus yang paling harus kita waspada adalah ternyata ada penyakit yang sedang mengincar kita. Bukan penyakit baru, tetapi ada virus, entah itu virus flu, virus batuk, dan lain sebagainya. Dan ini harus hati-hati juga. Corona kembali diisi amunisinya, guys. Jadi harus hati-hati. Dan aku juga baca berita di WHO, katanya ada kemungkinan gelombang 3. Jadi lebih hati-hati. Jakarta sampai hari ini masih terus bertambah kasus corona. Jadi ayo saudaraku, hati-hati, waspada, patuhi protokol kesehatan, patuhi Tuhanmu, patuhi pemerintahmu dengan segala protokol kesehatannya, kemudian patuhi Tuhanmu dengan meminta doa kepada Tuhan, meminta perlindungan sama Tuhan. Mas Tulus doakan mudah-mudahan segala sesuatu yang Mas Tulus omongkan hari ini, harapkan semoga tidak terjadi, dan semoga terjadi pun dengan skala yang sangat kecil, jangan sampai ada musibah besar, kemudian jangan sampai ada kerugian materi yang besar, dan jangan ada korban jiwa. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, semoga aku mimpikan semuanya salah ya Allah, semoga firasatku semuanya salah ya Allah, dan tidak ada musibah, tidak ada bala di sisi kami semua dihindarkan dari balamu ya Allah, amin. Oke, saudaraku, kurang lebih hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus harus kerja lagi, takutnya kepentok sama azan ya. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya kita doa dulu ya, sebelum kita closing. Semoga Allah ijabah doa kita semua. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Untuk siapapun yang sedang sakit saat ini ya Allah, sakit karena gangguan Covid, sakit karena apapun itu ya Allah, sakit karena gangguan jin sekalipun ya Allah, atas kehendak-Mu ya Allah, Engkau angkat sakit mereka semua ya Allah, amin. Untuk mereka, untuk kami yang sudah saat ini sedang susah rezeki ya Allah, semoga Engkau limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk kami, yang melimpah untuk kami ya Allah, amin. Untuk saudaraku yang saat ini sedang dalam tanggungan hutang piutang, termasuk hamba dan juga para subscriber hamba ya Allah, yang mungkin saat ini sedang dalam tanggungan hutang piutang, semoga Engkau izinkan untuk melunaskan hutang mereka ya Allah, amin. Untuk mereka saudaraku subscriberku yang mendengarkan doa ini ya Allah, yang mungkin belum bekerja, semoga Engkau limpahkan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, segera pertemukan kami dengan jodoh terbaik kami ya Allah, amin. Untuk saudaraku yang sedang menyimak video ini ya Allah, yang sudah bekerja, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Dan sekali lagi ya Allah, jadikan apa yang aku firasatkan, apa mimpiku, firasatku, segala macam yang aku bicarakan dengan Cerondol semuanya ya Allah, yang diberikan tahu oleh Cerondol kepada hamba ya Allah, semoga Kau jadikan itu tidak terjadi dan Kau tangguhkan segala sesuatunya ya Allah. Dan ya Allah, semoga Engkau jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihan-Mu yang terdiri dari penyakit, covid, fitnah, dan juga bala, musibah, dan lain-lain yang tidak baik untuk kami ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Oke saudaraku, sepertinya Mas Tulus pamit dulu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah menyimak video ini. Sekali lagi sikapi dengan baik, simak dengan baik. Sumatera, Lampung hati-hati. Terus yang di wilayah lain juga sama, tetap harus waspada dengan yang namanya air dan juga angin terutama ya. Kalau di Jabodetabek ini angin yang paling bahaya. Jadi hati-hati. Kalau memang tempatnya kurang efisien untuk tempat beristirahat, mendingan pindah ya. Petir juga ada kemungkinan sedikit. Jadi hati-hati. Akan ada beberapa potensi bencana musibah yang terjadi. Jadi teman-teman harus jadi bahan evaluasi, siapkan mitigasi mandiri, kemudian atur yang lain juga. Berikan wacana buat yang lain harus lebih hati-hati. Kalau misalnya angin kencang, Mbak itu tadi ada ini loh, ada kira-kira rumah sempat terbang, mendingan pindah, jangan di situ. Jadi kita juga harus berbuat baik untuk menyampaikan hal-hal baik untuk yang bisa kita ingatkan buat orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sekali lagi Mas Tulus gak menggurui, Mas Tulus gak ngerasa hebat. Kita sama-sama belajar menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kritik dan saran bisa klik kolom komentar ya. Yang punya pertanyaan juga boleh. Dah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam.